Dari data pemerintah Provinsi Jawa Barat mendata 126 korban meninggal dunia akibat gempa yang terjadi Senin kemarin. Gempa juga menyebabkan ribuan bangunan rumah warga di Cianjur rusak parah dan menyebabkan mereka harus mengungsi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para penyintas gempa di daerah Cianjur, Jawa Barat, kita akan langsung berbincang dengan reporter kami Andrew Papahan yang saat ini memantau langsung keadaan di lokasi. Kita sapa langsung. Halo Andrew, bagaimana kabar kondisi pasca gempa di sana? Baik, Akbar dan pemirsa, betul sekali di daerah Cianjur, Jawa Barat terjadi gempa dengan 5,6 magnitudo. Kabupaten Cianjur di mana tempat ini menjadi salah satu tempat yang terdampak berat oleh bencana gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Bisa dilihat, Akbar dan pemirsa, di belakang saya ada TK Cugenang yang terdampak berat, rusak berat akibat gempa bumi dengan magnitudo 5,6. Bisa dilihat, Akbar dan pemirsa, bangunan TK di belakang saya runtuh atapnya dan rata dengan tanah. Ini terjadi pada Senin lalu. Dan gempa ini terjadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan berlangsung kurang lebih 30 detik. Menurut BMKG, gempa ini terjadi akibat pergeseran lempengan bumi yang mengakibatkan gempa terjadi dengan kedalaman 10 km. BMKG juga telah menyatakan bahwa gempa ini meski berskala ringan ke sedang namun memiliki daya rusak yang cukup hebat. Pasalnya gempa ini telah merusak 1.272 rumah warga, beberapa pondok pesantren, 8 gedung pemerintahan, 4 sekolah, 4 rumah sakit, dan jalan yang menuju puncak tertutup karena adanya longsor tanah akibat gempa. Selain bangunan dan juga infrastruktur, gempa bumi juga mengakibatkan lebih dari 300 orang luka-luka. Kemudian gempa juga mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Ada total 162 korban yang meninggal dunia akibat gempa hingga saat ini data yang kami peroleh. Dan tentunya BNPB dan Tim SAR juga masih terus mencari dan memperbarui data karena mereka saat ini masih melakukan proses pencarian. Korban-korban yang meninggal dunia ini berasal dari 3 kecamatan yang terdampak berat oleh gempa, yaitu Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cianjur, dan Cugenang. Dan saat ini saya telah bersama dengan salah satu warga Kecamatan Cugenang yang terdampak berat oleh bencana gempa yang terjadi pada Senin lalu bersama dengan Mas Agustiawan. Selamat siang Mas Agustiawan. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Baik, sebelumnya kami juga turut berduka cita dengan apa yang telah menimpa Mas Agus dan keluarga. Tapi sebelumnya boleh diceritakan Mas Agus, bagaimana saat itu, bagaimana proses bagaimana gempa bumi saat itu terjadi dan saat itu Mas Agus sedang di mana, sedang melakukan apa? Kebetulan pas kejadian saya ada di sekolah, baru habis itu pulang sekolah, pas di jalan itu gempanya sangat besar sekali, terasa goncangannya. Pas sampai rumah saya ditelepon sama pihak Basarnas yang di sini, mungkin ada orang tua saya yang di sini Pak. Dan ada orang tua saya yang di sini, kemudian alhamdulillah orang tua saya selamat, adik saya selamat. Cuman pas kejadian itu orang tua saya lagi sholat, pas habis sholat itu goncangan sangat besar, terus adik saya dipegang langsung dilempar ke luar Pak. Terus orang tua saya itu sempat ketimbun runtuhan rumah atap ya, karena kan rumah saya roboh habis Pak. Terus alhamdulillah orang tua saya bisa berdiri, bisa melarikan diri alhamdulillah dengan selamat. Cuman anggota keluarga saya 6 orang yang dinyatakan belum ketemu sampai sekarang, baru 1 orang yang ketemunya dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemarin malam saya lihat di
rumah sakit di Cianjur. Terus teman-teman saya juga anak sama istrinya masih belum diketemukan, sama tetangga-tetangga yang itu masih tertimbun longsor, jadi masih belum ditemukan, Pak. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan turut berduka cita atas keluarga dari Mas Agus. Namun saat ini bagaimana kondisi keluarga Mas Agus yang telah diselamatkan, dan bagaimana pula dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, apakah tercukupi? Kebetulan kalau kebutuhan untuk sehari-hari kita kumpul keluarga ya Pak, jadi dari keluarga kita ngumpul, jadi untuk makan insya Allah lah cukup, karena berbantu, saling membantu keluarga itu. Terus untuk orang tua saya sama adik saya mungkin ada trauma, karena kan beliau digoncangnya dengan kejadian ini baru pertama kali, mungkin sekarang tuh banyak melamun, apalagi adik saya itu banyak diem, saya tanya diem. Sekarang tuh orang tua ya mungkin kepikiran, karena rumah dari dulu di sini gitu kan, dari buyut saya di sini gitu kan, sekarang habis tertimpa longsor ini, Pak. Baik, berarti saat ini untuk kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari masih tercukupi ya? Masih Pak, karena ada keluarga yang membantu. Oke, dan itu semua keluarga, apakah mereka di tempat yang aman atau ada juga beberapa yang dipindahkan ke posko yang lebih aman, yang dijaga oleh tim TNI ataupun Polri? Tempatnya alhamdulillah aman Pak, jadi kita ada lapangan, jadi kita di samping rumah tuh di Cianjur ada lapangan, jadi kita terkumpul di situ keluarga Pak, sama tetangga-tetangga yang lain juga. Oke, baik, terakhir Mas Agus Setiawan, apa pesan dari Mas Agus untuk pemerintah agar pemerintah juga bisa dengan cepat, bisa dengan tepat menyalurkan bantuan dan memberikan berbagai macam logistik, maupun itu kebutuhan sehari-hari pangan ataupun kebutuhan untuk menghilangkan trauma ya, memberikan bantuan medis ataupun bantuan secara mental? Kalau secara pribadi saya pengen bantu itu langsung Pak ya ditangani, karena kan sekarang tuh masih banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya yang masih belum terselamatkan gitu kan. Terus saya pengen warga di Kecamatan Cugenang ini, khususnya Kampung Cugenang, minta dipindahkan Pak ke pemerintah gitu, di tempatnya yang lebih aman dan tidak terjadi kejadian seperti ini lagi Pak. Baik, pemirsa, itu dia salah satu potret atau cerita dari warga Cugenang, salah satu wilayah yang terdampak berat oleh bencana gempa yang terjadi pada Senin lalu. Sebelum kami ke wilayah tempat berada kami saat ini di Cugenang, kami juga sempat menghampiri atau mengunjungi rumah sakit Sayang, RSUD Sayang di daerah Cianjur, di mana rumah sakit ini hingga saat ini masih menampung ratusan pasien yang terdampak akibat bencana gempa. Bahkan hingga saat ini karena masih terus menampung pasien yang berdatangan, para pasien tidak dapat masuk ke dalam ruangan dan mereka terpaksa dialihkan di halaman hingga di parkiran motor dan juga mobil karena terbatasnya ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Selain ruangan yang terbatas, tim medis, tim kesehatan pun juga sangat terbatas. Obat-obatan pun juga hingga saat ini sudah menipis akibat banyaknya pasien yang terus berdatangan. Karena sepanjang perjalanan kami terus menemui ambulan yang masuk ke dalam RSUD Sayang di daerah Cianjur. Dan kita harapkan juga ada bantuan dari psikolog yang memberikan penanganan mental bagi warga-warga yang terdampak akibat gempa ini, karena banyak sekali ketika saya ketemu di RSUD Sayang, mereka sangat trauma dengan bencana gempa. Mereka mau tinggal di RSUD dan tidak mau tinggal di rumahnya karena masih trauma yang sangat melekat di pikirannya. Untuk itu, selain tim medis, ada baiknya relawan dari berbagai macam lembaga sosial juga memberikan trauma healing kepada mereka. Dan kita harapkan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh kementerian, berbagai lapisan masyarakat bersatu padu, bergandengan tangan untuk membantu warga di daerah Cianjur, teman-teman kita, keluarga kita di sini yang sangat membutuhkan bantuan dari Anda semua. Demikian yang bisa kami laporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Kembali ke Akbar di studio.
Andrew Pakpahan, menurut pantauan Anda, apakah di sana masih ada proses evakuasi baik yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas untuk mencari sejumlah korban yang saat ini masih belum ditemukan? Baik, Akbar, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa proses evakuasi saat ini masih dilakukan oleh tim Basarnas dan tim Polri maupun tim dari TNI. Karena tepat di belakang SD Cugenang ada beberapa rumah yang tertimbun oleh tanah akibat bencana gempa bumi yang mengakibatkan tanah longsor, dan tanah longsor tersebut menimbun beberapa rumah yang ada di belakang SD Cugenang ini. Dan Mas Agus yang tadi kami wawancara adalah salah satu warga yang terdampak oleh tanah longsor tersebut. Dan saat ini beliau masih menunggu kabar ditemukannya keluarga yang tertimbun oleh tanah longsor. Dan tentunya proses evakuasi ini tidak bisa berjalan dalam 1 hari, 2 hari. Ini akan memakan waktu berminggu-minggu karena tidak hanya di satu titik Cugenang saja, karena ada beberapa titik tanah longsor yang terjadi. Selain di sini di daerah Cugenang, tadi ada di beberapa kabupaten atau kecamatan yang saya sudah sebutkan. Kalau tidak salah ada 3 kecamatan yang terdampak tanah longsor akibat bencana gempa bumi. Ya, kita harapkan juga tim SAR dan juga berbagai lapisan sosial masyarakat terus melakukan proses evakuasi, memberikan bantuan logistik juga kepada para warga yang mengungsi dari rumahnya, karena mereka juga saat ini membutuhkan banyak makanan, kemudian membutuhkan juga selimut, karena pada malam hari mereka mengaku kedinginan karena wilayah ini di dataran tinggi, sehingga mereka pada malam hari begitu kedinginan, terutama mereka yang mengungsi di halaman-halaman rumah sakit dengan peralatan medis seadanya. Mereka sangat butuh bantuan kita dan juga bantuan-bantuan moral, bantuan mental, sehingga mereka benar-benar bisa bangkit dan pulih seperti sedia kala. Demikian yang bisa kami laporkan, Akbar. Kembali ke studio. Baik, Andrew, tentunya segala macam bantuan itu harus didistribusikan. Namun ada permasalahan terkait bagaimana akses atau jalur tersebut juga terdampak. Andrew, menurut pantauan Anda, apakah di sana ada proses pengerukan menggunakan alat-alat berat yang dilakukan oleh petugas? Suara Anda terputus-putus, Akbar. Bisa Baik. tolong diulang kembali? Baik, apakah Anda, Andrew, melihat melalui pantauan Anda ada aktivitas petugas melakukan pengerukan di akses-akses yang mengalami atau terdampak dari bencana tersebut untuk dapat memberikan distribusi bantuan baik logistik maupun obat-obatan? Proses evakuasi hingga kini juga masih berjalan. Ada pengerukan yang dilakukan oleh Basarnas menggunakan eskavator karena tidak mampu hanya orang saja untuk melakukan proses evakuasi. Namun kendalanya ada beberapa jalan yang begitu kecil sehingga menyulitkan alat berat untuk masuk ke rumah-rumah warga yang berada di gang-gang kecil. Selain itu, proses evakuasi juga disulitkan karena putusnya jalanan yang disebabkan oleh tanah longsor, seperti di arah puncak, dari Cianjur ke arah puncak yang terputus jalannya karena tanah longsor. Kemudian di bawah juga begitu crowded karena ada rumah sakit yang banyak sekali berlalu lalang mobil ambulans di sana yang menutupi berbagai ruas jalan, sehingga alat-alat berat pun dan berbagai macam tim untuk mengevakuasi ke lokasi kejadian begitu amat sulit sampai di lokasi yang akan dituju. Akbar. Baik, Andrew, di rumah sakit yang tadi Andrew sampaikan melalui pantauannya, ini terjadi berbagai macam masalah termasuk keterisian atau tempat bagi para korban, selain itu juga obat-obatan. Lalu bagaimana untuk para korban yang tidak tertampung, seperti apa treatmentnya dan bagaimana nanti obat-obatan yang memang dirasa belum cukup? Bisa Anda ulangi kembali pertanyaan Anda, Akbar?
Baik, Andrew, ini bagaimana penanganan di rumah sakit yang tadi Andrew sampaikan terkait pantauan di rumah sakit mengenai keterbatasan untuk menampung pasien? Baik, seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga bahwa sudah ada ribuan kalau dari pantauan saya, kurang lebih ada 1.000 pasien yang berada di rumah sakit RSUD Sayang di daerah Cianjur karena di sana sangat terbatas untuk ruang perawatannya sehingga para pasien dialihkan ke halaman-halaman rumah sakit dan juga tempat-tempat parkir yang ada di rumah sakit. Tentu tidak hanya dari tim medis yang ada di RSUD Sayang saja yang ditugaskan untuk merawat para pasien di sana, namun ada sejumlah relawan juga dari lembaga sosial, seperti salah satunya dari PMI yang turun langsung untuk merawat pasien-pasien yang membutuhkan darah. Namun kesulitannya adalah keterbatasan peralatan medis di sana, karena dari pantauan kami, tadi banyak pasien yang tidur tidak hanya di atas ranjang yang terbatas dan minim, namun ada juga pasien-pasien yang duduk di kursi seadanya, kemudian ada yang tiduran pula di tikar dan infus yang seadanya pula karena mereka di rumah sakit berebut peralatan medis. Setiap menit ambulans terus mengirim pasien-pasien ke rumah sakit tersebut sehingga petugas medis di RSUD Sayang itu kewalahan dan mereka mengaku bahwa peralatan medis telah menipis dan tidak akan mungkin untuk terus merawat pasien hingga 2 atau 3 hari ke depan. Karena setiap menitnya ambulans terus datang mengirim 3 hingga 4 pasien yang mengalami luka ringan hingga luka berat di RSUD Sayang tersebut. Selain itu, kita juga sempat memantau beberapa rumah warga selain di Kecamatan Cugenang, ada beberapa rumah juga yang runtuh dengan rata dengan tanah di bawah dan saat ini mereka juga masih mengungsi di posko-posko yang telah disediakan BMKG. Mereka juga masih mengaku bahwa mereka masih memiliki trauma yang besar ketika mereka ingin kembali ke rumah. Padahal di satu sisi rumah mereka tidak begitu rusak parah, namun karena mereka memiliki trauma yang cukup besar, sehingga mereka tidak ingin tinggal di dalam rumah tersebut. Selain itu BMKG juga sempat menyampaikan bahwa akan ada 25 gempa susulan yang akan terjadi di daerah Cianjur ini. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan warga enggan untuk tinggal di rumah adalah adanya imbauan dari BMKG. Ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat luas bahwa mitigasi bencana itu penting, terutama edukasi dan informasi dari pemerintah, dari BMKG, dari BNPB, ataupun dari tim Basarnas, agar kita bisa mengetahui lebih dini ketika ada bencana yang akan terjadi, sehingga kita bisa mengantisipasinya dan kita bisa meminimalisir dampak besar ketika bencana itu terjadi. Akbar. Baik, terima kasih Andrew atas laporan Andras. Semoga kegiatan evakuasi dapat dilancarkan dan seluruh korban yang belum ditemukan dapat ditemukan.